Menjadi seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dari seorang gurulah lahir tunas-tunas bangsa yang akan menjadi penentu kemajuan suatu negara. Namun, menjadi guru tidaklah mudah. Banyak tantangan, hambatan, dan perasaan campur aduk yang sering terjadi dalam menghadapi murid. Ada perasaan senang, sedih, kecewa, egois, bahkan kesal pada murid. Saya adalah guru yang jauh dari kata sempurna. Banyak miskonsepsi terkait esensi dari makna belajar, mengajar, dan mendidik yang saya pahami. Bahkan, saya melakukan malpraktik terhadap murid. Dahulu, saya sering melakukan hal-hal yang semestinya tidak saya lakukan kepada murid. Saya memberikan mereka hukuman fisik ketika mereka melakukan kesalahan. Saya menghardik mereka, bahkan saya menegur kesalahan yang mereka perbuat di depan umum. Apa yang saya lakukan tersebut sesungguhnya tidak mengubah murid saya menjadi orang yang penurut. Mereka semakin menjadi dengan segala tingkah lakunya. Bahkan, tidak ada efek jera dari hukuman yang saya berikan. Saya hanya menghadirkan suasana mencekam di dalam kelas. Saya tidak mengakomodir apa yang murid butuhkan dalam pembelajaran. Yang saya berikan hanya penjelasan monoton yang masih bersifat pada guru. Murid tidak mengalami apa itu belajar di lingkungan yang menyenangkan. Ketika proses pembelajaran, saya tidak menyiapkan apapun agar murid memahami materi dengan lebih mudah. Bahkan saya tidak pernah memberikan apresiasi terhadap apa yang murid saya kerjakan. Saya hanya mengomentari kesalahan murid saja. Bahkan saat murid mendapat nilai yang bagus, saya mencurigainya. Hal-hal tersebut membuat murid enggan dan tidak bersemangat dalam belajar. Saya bahkan tidak mau berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menangani murid dan berdiskusi terkait strategi untuk kemajuan proses pembelajaran. Saya sangat egois dan merasa paling benar dengan apa yang saya perbuat. Namun, hidup adalah proses. Setiap orang pasti pernah melakukan kehilafan. Seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang guru adalah dosa dalam pendidikan. Awalnya saya terinspirasi dengan sosial media yang menampilkan banyaknya guru-guru yang menjadi duta pembelajaran. Mereka berbagi kreativitas, proses pembelajaran yang menyenangkan, dan bagaimana menjadi guru yang kehadirannya dirindukan oleh murid. Rata-rata, guru tersebut adalah para guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Saya pun tertarik dengan kata guru penggerak. Saya mencari tahu apa itu guru penggerak dan bagaimana proses yang harus saya jalani untuk menjadi seorang guru penggerak. Jadi inilah pendidik-pendidik yang berdaya, komunitas yang berdaya, dan masyarakat yang berdaya. Bagi saya, Tuhan sangat baik. Masih memberikan kesempatan untuk saya berubah menjadi guru yang bermanfaat dan berdampak bagi murid. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah. Pendidikan guru penggerak ini membuka jalan pikiran saya menjadi terang. Bagaimana seorang guru harus menjadi agen perubahan dalam pelajaran? Apa esensi sebenarnya dari belajar, mengajar, dan mendidik? Haruskah kita terbelenggu dengan hukuman yang menyiksa fisik dan batin murid? Dan apakah dengan menjadi guru yang ditakuti oleh murid, murid menjadi paham materi dan senang belajar? Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya temukan di pendidikan guru penggerak ini. Saya tidak lagi memberikan hukuman kepada murid ketika mereka melakukan kesalahan. Yang saya lakukan adalah memberikan restitusi agar mereka memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Saya yakin dan percaya ketika seseorang bertindak di luar dari aturan yang ada, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dengan ditiadakannya hukuman dan diberlakukannya restitusi, budaya positif tercipta dalam diri dan lingkungan murid. Murid mampu mencetuskan nilai-nilai apa yang mereka pedomani
sebagai nilai keyakinan di kelasnya. Kemudian untuk proses pembelajaran, saya melakukan strategi diferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Strategi tersebut mencakup diferensiasi konten, proses, dan produk. Tidak ada lagi murid yang merasa sendirian ketika dia tidak memahami materi pelajaran dan tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Dan tidak ada lagi murid yang terbelenggu dengan keinginan guru ketika murid ingin menciptakan produk hasil belajar yang mereka suka. Tentu saja, dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini harus ada asesmen diagnostik yang guru lakukan terlebih dahulu. Saya juga menerapkan metode-metode fasilitasi pembelajaran untuk menarik murid agar terlibat aktif dalam memahami konsep materi dengan mudah. Dalam proses pembelajaran, saya juga melakukan asesmen formatif yang mengukur keberhasilan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, di akhir pembelajaran, murid melakukan refleksi atas apa yang telah mereka pelajari. Sebagai guru, saya juga melakukan refleksi pembelajaran dengan model refleksi awal, tengah, akhir, di mana saya menyiapkan buku catatan refleksi dan mencatat setiap kegiatan yang telah saya lakukan di awal, tengah, dan akhir proses pembelajaran. Refleksi sangat penting dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Setiap murid menjawab pertanyaan atau melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan apresiasi atas usaha mereka dalam belajar. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam belajar dan hasil karya murid dalam belajar saya tempelkan di dinding kelas dan saya letakkan di map portofolio pembelajaran murid. Dalam pendidikan guru penggerak, saya juga dibekali kompetensi sosial emosional, tidak hanya untuk murid saya saja, namun sangat berguna bagi saya. Setelah mengenal dan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membuat hubungan saya dan murid menjadi erat, saling menghargai dan menghormati. Begitu juga dengan hubungan saya dan rekan sejawat. Kami menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam membimbing murid untuk kemajuan proses pembelajaran. Dan perubahan-perubahan positif ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dulu itu pertama masuk belajar itu paling takut sekali untuk belajar bahasa Inggris ini. Apalagi pas bahasa Inggris itu kan jam-jam terakhir tuh yang macam bahasa bosan, baru guru juga macam dulu itu paling jahat sekali. Tapi kita belajar perlahan, belajar terus menerus. Jadi mulai melakukan perubahan buat kita menjadi hargai apa yang sudah kita lakukan. macam ini juga kesempatan untuk belajar. Tidak ada hukuman lagi kita tidak bisa menjawab. Pokoknya dulu itu membawa perubahan besar untuk kita sekolah ini, untuk kelas kita bahasa Inggris. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas guru adalah menuntun murid untuk belajar dan bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, bukan menuntut murid untuk menjadi apa yang guru inginkan. Marilah kita sebagai guru terus meningkatkan kemampuan dan menggali potensi diri yang ada. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.